Não posso dizer isso, nem porque acho que os últimos 4 anos deram aqui uma mudança no clube e na minha vida. Persib Bandung dikenal sebagai tim silent dalam perburuan pemain, termasuk di bursa transfer paruh musim Liga 1 musim ini. Namun, kabar mengejutkan terjadi menjelang paruh musim berakhir, di mana Persib Bandung disebut-sebut sedang mempersiapkan transfer mewah non-luxury. Pasalnya, Persib dikaitkan dengan mega transfer pemain asal Portugal yang memiliki nilai pasar sebesar 13,91 miliar rupiah. Ya, jika sosok ini datang, maka winger baru ini bakal menggeser Melson 5 di paruh kedua Liga 1 mendatang. Melansir dari sebuah akun TikTok Stefano Beltram 7 pada Kamis 26 Desember, muncul kabar bahwa Persib Bandung dikaitkan dengan sosok bernama Kiko Bondoso yang merupakan pemain dari klub Rio Ave di Liga Portugal. Kiko Bondoso bisa saja didatangkan oleh Persib Bandung di putaran kedua Liga 1 nanti, di mana kontrak Kiko Bondoso di Rio Ave akan segera habis, di mana pemain berstatus pinjaman dari Maccabi Tel Aviv itu terikat kontrak hingga 30 Juni 2025 via transfer market. Dengan kontrak di Maccabi Tel Aviv hingga 30 Juni 2025, maka opsi peminjaman pemain pada Kiko Bondoso menjadi alternatif bagi Persib Bandung nanti. Apalagi mengingat nilai pasaran dari Kiko Bondoso yang mencapai 13,91 miliar rupiah bakal membuat Persib Bandung merogoh kocek yang cukup dalam jika ingin menebusnya. Sementara itu, manajemen Persib juga baru saja meresmikan pemain anyarnya yang baru, di mana Zulkifli Lukmansyah resmi dipromosikan dari tim junior ke skuad senior. Hal ini diumumkan Persib Bandung pada Jumat 27 Desember dengan sang pemain menandatangani kontrak selama 3 tahun. Ya, diketahui Zulkifli adalah pemain berusia 18 tahun yang memperkuat Persib di Elite Pro Academy U18 dan U20 di musim ini. Pada beberapa momen pun Zulkifli memang pernah terlibat berlatih bersama tim senior asuhan pelatih Bojan Hodak, sebab ia merupakan tipikal pemain winger cepat yang bisa menerobos masuk ke kotak penalti. Direktur of Sport PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan juga mengaku bangga saat memberikan kontrak profesional pertama untuk pemain binaan Maung Bandung sendiri itu. Dengan penuh rasa syukur dan juga bangga, saya sampaikan bahwa kami telah sepakat menjalin kerjasama dengan pemain yang sebelumnya dididik di Diklat dan Akademi Persib, Zulkifli Lukmansyah. Program kontrak 3 tahun itu diharapkan bisa membuat Zulkifli berkembang serta menjadi skuad masa depan Maung Bandung, mengikuti jejak seniornya seperti Febri Haryadi, Henhen Herdiana, dan Bekam Putra yang membawa gelar juara. Zulkifli sendiri punya kapasitas sebagai pemain sayap yang cukup tajam, sebab saking tajamnya ia pun kerap dipasang sebagai pemain nomor 9 yang berbahaya di kotak penalti. Pada babak pendahuluan fase grup kompetisi IPA Liga 1, sampai saat ini Zulkifli catat 3 penampilan untuk Persib U18 dan juga dengan torehan 3 gol. Sementara di Persib U20, pemain asal Rancaikek Kabupaten Bandung ini sudah bermain sebanyak 13 kali dan menyumbang sebanyak 8 gol. Nah, di luar dari Zulkifli, di sisi lain Persib Solo akan menjamu Persib di laga terakhir putaran pertama Liga 1, di mana Ong Kim Sui, sang pelatih Persis, sempat menyinggung performa striker andalan tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa, yakni Ramadan Sananta. Secara mengejutkan, pelatih asal Malaysia itu menilai Sananta masih menjadi penyerang yang tumpul di tubuh Persis. Ramadan Sananta memang baru mengemas 1 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan di Liga 1 musim ini, di mana hal ini tentu bukan statistik baik jika mengingat labelnya adalah pemain timnas Indonesia. Ya, Ong Kim Sui pun buka suara terkait masalah ini, terutama menjelaskan soal kondisi Ramadan Sananta di dalam tim. Menurut Ong Kim Sui, Sananta masih kekurangan waktu bermain bersama Persis Solo dan juga timnas Indonesia. Kalau kita lihat, Sananta terutamanya ya, kalau melihat jumlah permainan beliau amat sedikit.
dan juga jumlah permainan beliau bersama tim nasional tidak begitu banyak. Namun dia melakukan tugas-tugas yang penting, dan untuk mendapatkan gol sudah tentu dia harus terus bermain dan memperbaiki penyelesaian akhir. Memang sebelum dilatih oleh Ong Kim Swi, Sananta jarang bermain penuh selama 90 menit dan lebih sering berperan sebagai penyerang pengganti. Namun dalam 2 laga terakhir kemarin, Ong Kim Swi mempercayakan Sananta sebagai starter, di mana saat ini Persis Solo pun terus berjuang keluar dari keterpurukan yang melanda sepanjang putaran pertama BRI Liga 1 musim ini. Ya, dengan bursa transfer putaran kedua resmi yang dibuka sejak 19 Desember, Laskar Sang Bernyawa siap memanfaatkan momen tersebut untuk mendatangkan pemain baru demi memperbaiki performa tim. Langkah ini pun juga menjadi strategi penting bagi Persis Solo yang saat ini terjebak di papan bawah klasemen sementara Liga 1. Ambisi bersaing di papan atas yang digaungkan di awal musim justru berbanding terbalik dengan kenyataan, di mana hingga pekan ke-16 Persis Solo menempati posisi ke-16 atau zona merah degradasi dengan torehan 2 kemenangan, 4 hasil imbang dan juga 10 kekalahan. Sementara itu, pelatih Maung Bandung Bojan Hodak menegaskan untuk anak asuhnya untuk tak meremehkan Persis Solo meski dalam performa minor. Memang jika melihat kedua tim yang akan berduel ini, Persib Bandung kini memiliki tren positif menjadi tim yang belum terkalahkan di Liga dan berpeluang menjadi juara paruh musim. Berbanding terbalik dengan tim yang akan dihadapinya, mereka kini kesulitan dan berada di papan bawah, dan 8 pertandingan terakhir pun tak mendapatkan kemenangan, namun ancamannya memang kini Persis memiliki pelatih baru. Ya, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku pihaknya tidak tahu apa yang salah dengan Persis Solo sehingga berada di papan bawah. Tetapi baginya hanya perlu fokus pada tim sendiri dan pertandingan yang akan dihadapinya. Kami sedang dalam performa yang sangat baik memenangkan semua pertandingan terakhir. Tetapi kami juga harus tetap fokus, tidak boleh santai. Bojan mengatakan bahwa pihaknya harus serius menghadapi Persis Solo karena tahun lalu timnya pun kalah 2-1 di Solo. Bojan memaparkan jika melihat secara individu pemain, Persis pun memiliki para pemain yang juga berkualitas sangat bagus. Mereka punya Moussa Sidibe, Sananta, Sutanto. Lalu juga ada back mereka, salah satunya cukup bagus. Striker mereka nomor 10 Rossi juga pemain bagus. Jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan tim mereka.